Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 356 bagian 41. Pokok bahasan edisi ini sama dengan pokok bahasan edisi sebelumnya, edisi 355, yaitu kalimat tanya iya atau tidak negatif, kemudian kalimat akan dari jumlah ismiyah. Bedanya, pada edisi sebelumnya, subjek dari jumlah ismiyah itu bukan kata ganti. Jadi mubtadanya bukan kata ganti. Kemudian pada edisi ini subjek dari jumlah ismiyah itu kata ganti. Ternyata subjek kata ganti itu lebih sulit daripada subjek bukan kata ganti. Kita lihat nanti. Kemudian apa hubungan antara ini, kalimat tanya iya atau tidak negatif, atau kalimat akan dari jumlah ismiyah dengan kana yakunu? Kita tahu bahwa kana itu merupakan kata kerja tugas. Secara fisik, kana itu kata kerja lampau. Oleh karena tasrifnya seperti kata kerja lampau. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Itu kan tasrif fi'lun madin. Jadi kana itu merupakan fi'lun madin. Tapi kana itu bukan kata kerja biasa. Dia merupakan kata kerja tugas. Kana itu bermakna dulu. Jadi kana itu dikaitkan ke kata ganti, dia dulu. Kana, mereka dua orang laki-laki dulu. Kanu, mereka jamak laki-laki dulu. Kuntu, saya dulu. Kunna, kami dulu. Kalau kunna yang ini, kunna, mereka perempuan dulu. Jadi ini berakhir dengan nun niswah, sedangkan ini berakhir dengan na panjang, ya. Ini nun niswah. Nah, ini mengandung makna mereka perempuan. Kemudian yakunu itu fi'lun mudhari dari kana. Jadi oleh karena kana itu kata kerja tugas, maka yakunu pun kata kerja tugas. Yakunu itu mudhari. Tasrifnya persis sama dengan tasrif fi'il mudhari. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna. Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, akunu, nakunu. Hafalkan itu, ya. Kalau kana bermakna dulu, maka yakunu itu bermakna menjadi atau berada. Dia bermakna menjadi atau berada. Dengan demikian, yakunu itu dia laki-laki akan menjadi. Jadi yakunu itu akan menjadi, ya. Huma, mereka dua orang laki-laki akan menjadi. Hum, mereka jamak laki-laki akan menjadi. Atau berada. Jadi huwa yakunu ini dia akan berada, yakunani mereka dua orang laki-laki akan berada, yakununa mereka jamak laki-laki akan berada. Kalau saya akan berada, saya di sini akunu. Ya, nahnu kami akan berada itu nakunu. Jadi yakunu itu diterjemahkan akan menjadi apabila dia diikuti oleh kata yang menunjukkan status. Misalnya saya akan menjadi dokter. Dokter itu kan status, profesi. Kemudian dia diterjemahkan berada apabila yakunu itu diikuti oleh tempat. Misalnya saya akan berada di sini. Dia akan berada di Kairo. Mereka laki-laki akan berada di pasar misalnya. Itu yakunu itu diterjemahkan menjadi, berada.
Jadi ingat, kana itu dia dulu, yakunu itu dia akan menjadi atau dia akan berada. Dia akan berada. Kemudian yakunu itu fi'il mudhari. Harakat huruf akhir fi'il mudhari itu berubah-ubah, ya. Coba lihat, yakunu berubah menjadi yakun, yakun itu berubah lagi menjadi yakuna. Jadi kalau dia berakhir dengan dhammah, dia dikatakan berbentuk marfu atau berkasus marfu. Kalau dia itu berakhir dengan sukun, maka dia dikatakan berkasus majzum. Kalau dia berakhir dengan fathah, dia dikatakan berkasus mansub. Jadi apabila mudhari itu tidak disambungkan dengan apapun, ya. Tapi kalau dia disambungkan dengan ani, una atau ina, yakunani ini marfu oleh karena nun ada di situ, jadi dikatakan marfu'un bin nun atau marfu'un bi thubutin nun. Sedangkan kalau diubah ke dalam bentuk majzum, ini nunnya dihilangkan. Jadi yakunani menjadi yakuna, dikatakan majzum bi hadfin nun. Jadi dia berbentuk majzum, berkasus majzum dengan menghilangkan nun. Kemudian yakuna ini bentuk majzum dengan bentuk mansub dari fi'il mudhari yang berakhir dengan ani, un atau ina sama. Jadi bentuk mudhari'nya juga dengan menghilangkan nun, yakuna. Sehingga bentuk mudhari dari yakunu itu yakuna. Yakuna itu ditasrif yakuna, yakuna, yakunu. Ini takuna, takuna, yakun, yakunna, ya kan? Yakunna, yakunna. Kemudian ini takuna, 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 takunu, takuni, takuna, takunna, takunu, nakunu. Begitu ya. Gitu. Kemudian perhatikan ini yang ditulis dengan tinta merah, ini mudhari yang berakhir dengan nun niswah. Yang berakhir dengan nun niswah, yakunna. Fil mudhari yang berakhir dengan nun niswah itu mabni, tidak mengalami perubahan harakat huruf akhir. Jadi yakunna, majzumnya juga yakunna, mansubnya juga yakunna. Ini juga begitu. Takunna marfu, takunna majzum, takunna mansub. Kita menggunakan yakuna yang mansub apabila kita hendak mengubah kalimat ismiyah ke dalam bentuk negatif. Kalau kita mengubah kalimat akan dari jumlah ismiyah ke dalam bentuk negatif, kita menggunakan lan. Kita sudah pelajari bahwa lan ini merupakan minan nawasib. Jadi partikel nasab, dia menjazamkan dan dia masuk ke fi'il mudhari. Oleh karena itu fi'il mudhari setelah lan itu harus mansub. Nanti kita lihat contoh ya. Nah, itulah hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan kalimat akan dari jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah sekarang itu dilampaukan dengan kana, kemudian diakankan, diubah menjadi kalimat akan dengan yakunu, kemudian sebelumnya dinegasikan atau disangkal dengan menggunakan laisa. Contoh, Zaidun tabibun. Zaid seorang dokter. Kalau kita ubah ke dalam bentuk lampau, Zaid dulu seorang dokter. Kita gunakan kana. Ya, kana Zaidun, kemudian khabarnya itu dinasabkan. Kana Zaidun tabiban.
ya, kana Zaidun tabiban. Kenapa kita gunakan kana? Oleh karena Zaidun itu laki-laki. Kalau perempuan kita gunakan kanat. Kemudian kalau kita ubah ke dalam bentuk akan, Zaid akan menjadi dokter, kita gunakan yakunu yang sesuai dengan Zaid. Zaid itu huwa, yakunu Zaidun tabiban. Yakunu Zaidun tabiban. Kemudian sebelumnya kalau kita sangkal Zaid bukan dokter, kita gunakan laisa. Laisa Zaidun tabiban. Zaid bukan dokter, ya. Nah, itulah hubungan antara pokok bahasan yang pertama ini dengan yakunu dan kana. Yakunu digunakan untuk mengubah jumlah ismiyah dari sekarang ke akan datang. Kana digunakan untuk mengubah jumlah ismiyah dari sekarang ke lampau, ya, ke lampau. Oke, poin berikutnya, coba lihat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah atau kalimat yang berstruktur mubtada khabar, ya, subjek predikat. Kemudian sedang, dia menunjukkan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian positif, dia positif. Nah, ini merupakan jumlah ismiyah yang pertama kali kita pelajari. Jumlah ismiyah sedang positif. Contoh, ar-rijalu iraqiyun. Ini jumlah ismiyah. Karena dia berstruktur mubtada khabar. Subjeknya ar-rijalu, khabarnya iraqiyun. Ar-rijalu itu bentuk jamak dari rojulun. Rojulun itu pria, rijal itu pria-pria. Kemudian iraqiyun itu bentuk jamak dari, ini kata sifat kebangsaan, ya, bentuk jamak dari iraqiyun. Iraqiyun. Iraqiyun itu orang Irak. Iraqiyani dua orang Irak. Iraqiyuna ya jamak orang Irak, ya. Orang-orang Irak jamak laki-laki. Jadi contoh ini ar-rijalu iraqiyun, pria-pria itu orang Irak. Jadi mubtadanya ar-rijalu marfu' dengan dhammah, iraqiyun itu khabar, dia marfu' dengan waw, ya, dia marfu' dengan waw. Ya, kita juga sudah pelajari bahwa mubtada dan khabar itu harus selaras dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Ar-rijalu itu laki-laki jamak, ya. Iraqiyun itu laki-laki jamak. Jamak muzakkar salim. Kemudian ar-rijalu itu jamak, ya. Iraqiyun juga jamak. Jadi apabila mubtadanya tunggal, khabarnya tunggal. Mubtadanya dua, khabarnya dua. Mubtadanya jamak, ini juga jamak. Kalau mubtadanya laki-laki, ini laki-laki. Mubtadanya perempuan, ini pun perempuan. Itulah jumlah ismiyah yang pertama kali kita pelajari. Jumlah ismiyah sedang positif. Kemudian jumlah ismiyah sedang positif ini kita ubah menjadi kalimat ismiyah akan positif. Akan. Berarti dia menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Jumlah ismiyah itu diubah ke dalam bentuk akan dengan menggunakan yakunu tadi, ya. Yakunu. Yakunu adalah kata kerja tugas yang digunakan untuk mengubah jumlah ismiyah ke dalam bentuk akan. Ya. Dengan demikian, yakunu itu dan tasrifnya ini akan bermakna akan menjadi atau akan berada. Akan menjadi dokter, akan berada di Irak misalnya, ya. Kalau diikuti tempat akan berada, kalau diikuti status akan menjadi. Jadi kita gunakan, ya, kita gunakan yakunu. Yakunu. Oleh karena ar-rijalu itu jamak laki-laki, maka kalau kita ubah ke dalam bentuk kalimat akan, kalimatnya akan menjadi mereka akan berada di Kairo. Jadi kita terjemahkan akan berada, oleh karena khabarnya itu tempat, ya. Akan berada di Kairo. Masih ingat ini ba'da yaumaini, secara harfiah mengandung makna setelah 2 hari.
Setelah 2 hari artinya 2 hari lagi, ya, 2 hari lagi. In 2 days, ya, in 2 days. Mereka akan berada di Kairo 2 hari lagi. Mereka yang mana? Mereka yang ini, Ar-Rijalu ini. Laki-laki yang orang Irak itu akan berada di Kairo ba'da yaumaini. Nah, kenapa kita gunakan yakununa? Ini yakununa oleh karena ini laki-laki jamak, ya. Laki-laki jamak itu hum. Hum itu posisinya di sini di tabel. Jadi yakun untuk hum itu yakununa. Yakununa. Jadi yakununa yakununa fil Qahirah ba'da yaumaini. Mereka akan berada di Kairo 2 hari lagi. Jadi laki-laki atau pria-pria yang orang Irak itu akan berada di Kairo 2 hari lagi. Sebetulnya yakun yang kita gunakan ini yakununa, ini mudhari, ya. Ingat, mudhari itu bisa dirangkai dengan sa atau saufa. Bisa dirangkai dengan sa atau saufa. Apabila mudhari itu dirangkai dengan awalan sa atau saufa, maka dia menjadi atau dia bermakna akan. Nah, akan dia. Mereka akan berada di Kairo 2 hari lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat akan dari jumlah ismiyah. Ini, sayakununa fil Qahirah ba'da yaumaini. Itu merupakan kalimat akan dari jumlah ismiyah. Kalimat akan dari jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah hanya itu ar-rijalu fil Qahirah. Ar-rijalu fil Qahirah, laki-laki itu di Kairo sekarang, al-an. Kalau kita ubah ke dalam bentuk akan, kita gunakan yakunu yang sesuai dengan ar-rijalu. Ar-rijalu itu hum, ya. Mereka laki-laki, posisinya di sini. Jadi yakunu yang sesuai dengan hum itu ini, yakununa. Jadi yakununa fil Qahirati ba'da yaumaini. Mereka akan berada di Kairo 2 hari lagi. Ini oleh karena ini mengandung makna akan, kita rangkai dengan sa atau bisa juga saufa untuk menajamkan makna akan itu, ya. Untuk menajamkan makna akan itu. Sehingga kalimatnya menjadi sayakununa fil Qahirati ba'da yaumaini. Jadi isim yakunu yang berperan sebagai subjek itu waw ini. Waw jamaah, ya. Waw ini mengandung makna mereka yang berperan sebagai subjek dalam kalimat akan itu. Jadi waw itu disebut ismu yakunu. Kemudian fil Qahirah al-jar wal majrur dikatakan khabar yakunu atau predikat. Khabar yakunu harus mansub. Ya, harus mansub. Oleh karena fil Qahirah itu prasa jar majrur. Prasa jar majrur itu mabni dalam kondisi apapun, bentuknya tetap. Misalnya saya di Kairo, ana fil Qahirah. Fil Qahirah itu kan apa? Khabar. Khabar itu kan marfu. Ya fil Qahirah. Kalau majrurnya juga fil Qahirah. Kalau mansubnya juga fil Qahirah. Oleh karena khabar yakunu itu marfu. Jadi fil Qahirah itu marfu. Ya, itu kalimat ismiyah akan positif. Kemudian kita ubah lagi ini kalimat ismiyah akan positif ini ke dalam bentuk kalimat negatif. Sehingga kalimatnya menjadi ismiyah akan negatif, ya. Kalau di atas itu kalimat akan ismiyah akan positif. Kalimat ismiyah diubah ke dalam bentuk negatif dengan menggunakan lan. Perhatikan itu. Kalimat ismiyah diubah ke dalam bentuk negatif dengan menggunakan lan. Lan ini mengandung makna tidak. Tidak. Jadi lan, setelah lan baru yakunu. Ini yakununa setelah lan. Oleh karena lan itu partikel nasab, maka yakununa itu berubah menjadi mansub.
yakununa ini marfu kan, kalau diubah jadi mansub hilangkan nun, yakunu. Jadi la yakunu fil Qahirah ghadan, kalimatnya menjadi mereka tidak akan berada di Kairo besok. Kalau sayakununa fil Qahirah, mereka akan berada di Kairo. Kalau la yakunu fil Qahirah, mereka tidak akan berada di Kairo. Ya. Kemudian dari itu kita bentuk kalimat key positif. Key positif itu kalimat tanya iya atau tidak positif, ya. Kalimat tanya iya atau tidak positif itu dibentuk dengan menggunakan hal, apakah, ya, atau a. Jadi boleh pakai hal, boleh pakai a. Apakah? Apakah ini dirangkai dengan kalimat positif? Nih. Jadi hal sayakununa fil Qahirah ba'da yaumaini, atau a sayakununa fil Qahirah ba'da yaumaini. Artinya, apakah mereka, ini mengandung makna apakah mereka akan berada di Kairo 2 hari lagi. Nah, ini meminta jawaban iya atau tidak. Kalau dijawab dengan iya, dijawab dengan na'am sayakununa fil Qahirah ba'da yaumain. Mereka akan berada di Kairo 2 hari lagi. Kalau tidak, mereka tidak akan berada. Kalau mereka tidak akan berada, kita gunakan la yakunu. La yakunu fil Qahirati ba'da yaumaini. Nah, itu kalimat tanya iya atau tidak positif. Kemudian kalau kita ubah lagi sesuai dengan pokok bahasan kita ke dalam kalimat tanya iya atau tidak negatif, kalimat tanya atau kalimat tanya iya atau tidak negatif dalam bahasa Indonesia itu diawali dengan bukankah, ya. Bukankah mereka akan berada di Kairo 2 hari lagi? Bukankah itu kombinasi a plus partikel negasi lan. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk kalimat negatif itu pakai lan, kan? Jadi bukankah itu kombinasi a dengan lan. Di sini kita tidak bisa menggunakan hal, bukan halan, tapi alan, ya, alan. Jadi sejauh ini perhatikan itu. Oleh karena ini sudah 41 bagian, ya. Kita berbicara mengenai kalimat tanya iya atau tidak negatif secara komprehensif, ya. Jadi bukankah itu bisa alaisa, simak lagi kalimat sebelumnya, alaisa, bisa ala, bisa alam. Nah, ini muncul lagi bisa alan. Alaisa, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian alam, ya, alam nashrah laka sadrak misalnya. Kemudian ala, kemudian ini alan, ya. Itu kalimat tanya iya atau tidak negatif. Ala yakunu fil Qahirati ba'da yaumaini, bukankah mereka berada, ayakunu, bukankah mereka berada di Kairo 2 hari lagi? Itu kalimat tanya iya atau tidak negatif. Kalau kita jawab dengan ya, kita justru menggunakan bala, ya. Kita tidak boleh menggunakan bala, iya, atau tentu saja, benar, sayakununa fil Qahirah ba'da yaumaini. Sayakununa fil Qahirah ba'da yaumaini, mereka akan berada di Kairo 2 hari lagi. Kalau tidak, justru dijawab dengan na'am. Na'am, tidak, la yakunu, mereka tidak akan berada fil Qahirah ba'da yaumaini. Jadi konsepnya sama dengan alam sebetulnya, sama dengan ala, sama dengan alaisa. Cuman alaisa apabila kalimatnya itu ismiyah, ya. Kemudian alan kalimat akan, alam itu kalimat lampau, ya. Atau bisa juga ama, ya. Jadi alaisa, ama, alam, kemudian alan, ya. Alaisa, ama,
alam, ala, alal. Nanti kita lihat secara ini itu ya, secara komprehensif kita bandingkan nanti. Oke, berdasarkan itu mari kita kerjakan 4 kalimat latihan. 2 mahasiswa laki-laki itu teman saya. Itu kalimat ismiyah sekarang. Jadi 2 mahasiswa laki-laki itu subjek ya atau mubtada. Ini kalimat yang kita pelajari, kalimat ismiyah pertama yang kita pelajari. Teman saya ini khabar atau predikat. Mahasiswa itu talib, laki-laki ya. Kalau perempuan talibatun. 2 mahasiswa itu alif lam. 2 mahasiswa talibani. Talibani atau talibaini. Talibani itu marfu, talibaini itu majrur atau mansub. Kita gunakan bentuk 2 yang marfu oleh karena dia mubtada. At-talibani ini mubtada. At-talibani marfu'un bil alif. Dia marfu dengan alif. Alif itu sebagai tanda rafa' dari at-talibani. At-talibani teman saya. Teman saya. Teman di sini bentuk 2 ya. Oleh karena yang teman saya itu 2 mahasiswa itu ya. Teman saya, teman itu shadiq ya kan, teman itu shadiqun, boyfriend shadiqun, kalau girlfriend shadiqatun ya, shadiqatun. Jadi teman di sini jelas laki-laki oleh karena mahasiswa itu laki-laki. Jadi khabarnya itu teman saya. Temannya itu 2 orang ya. Jadi shadiqani. Shadiqani ini teman ya. Shadiqani. Kemudian yang berperan sebagai teman ya, sebagai khabar itu kombinasi teman dengan saya. Teman itu kata benda, ya kan? Bentuk 2 ya. Saya itu kata ganti. Kata ganti saya itu kan i. Kata ganti i. Itu kan saya lah. Misalnya shodiq itu teman. Temanku shodiqi. Ab itu ayah. Ayahku abi. Tapi di sini kata bendanya bentuk 2. Shodiqa, shodiqani plus i. Ini sudah kita pelajari bagaimana mengkombinasikan kata benda bentuk 2 dengan kata ganti i yang menunjukkan kepunyaan. Caranya bagaimana? Caranya hilangkan nun. Kan begitu dulu. Lihat lagi edisi mengenai kombinasi antara kata kerja bentuk 2 dengan kata ganti i. Kemudian setelah dihilangkan nun, ini i itu dirubah menjadi ya. Dirubah menjadi ya. Sehingga kalimatnya menjadi at-talibani shadiqaya. Jadi i itu dirubah menjadi ya. Shadiqani. Itu sudah pernah kita jelaskan secara panjang lebar dalam edisi mengenai kombinasi bentuk 2 dengan i. Misalnya walidun. Walidun itu ayah lah. Walidun ayah. Walidatun itu ibu. Tapi kalau ayah itu kita bentuk 2 kan, dia menjadi walidani. Walidani. Walidani itu mengandung makna ayah dan ibu. Bukan 2 ayah ya. Ayah dan ibu. Walida, walidani. Kalau walidani itu kita ubah, kita rangkai dengan kata ganti ya, dia menjadi walidaya. Jadi dia dihilangkan. Nanti kalau bentuk mansubnya atau bentuk majrurnya walidayya. Walidayya. Jadi walidayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku
dan dua orang tuaku wali-walidayya. Kenapa kita gunakan walidayya? Oleh karena li itu partikel jar, ya. Dia membuat walidayya itu majrur. Jadi kalimat dua mahasiswa itu teman saya, al-talibani sadiqan dan al-talibani sadiqaya. Sadiqaya. Kalau misalnya ini tunggal, jadi mahasiswa itu al-talibu teman saya, sadiqi. Tapi kalau dua al-talibani teman dengan juga diduakan, sadiqa ni sadiqaya. Kalau jamak mahasiswa itu al-tullabu teman-teman saya, ini pun jamak dari sadiq asdiqai. Kemudian mereka akan menjadi insinyur tahun depan. Mereka akan menjadi insinyur tahun depan, itu topik kita, pokok bahasan kita, kalimat akan dari jumlah ismiyah, ya. Kalimat akan menjadi itu apa? Akan menjadi itu yakunu. Akan menjadi yakunu. Siapa yang akan menjadi? Mereka. Mereka itu dua orang laki-laki, ya. Jadi ini huma yang ini. Jadi yakunu untuk huma ini yakunani. Yakunani. Jadi mereka akan menjadi yakunani. 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 Mereka akan menjadi itu yakunani. 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 Mereka akan menjadi, kemudian insinyur itu khabar dari yakunani. Khabar dari yakunani itu mansub, ya. Akan menjadi insinyur, oleh karena mereka itu dua, maka ini pun dua, bentuk dua. Insinyur tunggal, muhandisun. Kalau dua, muhandisani. Muhandisani. Itu kalau marfu. Kalau mansub, oleh karena khabar yakunani itu mansub, muhandisaini. Yakunani muhandisaini. Muhandisaini yakunani muhandisaini tahun depan, fil amil qadim. Kita juga bisa menggunakan sanah, fil amil qadim. Sudah berulang kali ini dimunculkan, fil amil qadimi. Kalau kita gunakan sanah, fis sanatil qadimati, ya. Jadi yakunani muhandisaini fil amil qadimina. Jadi ismu ini, ismu yakuna itu, ini alif tasniyah yang mengandung makna mereka dua orang. Kemudian khabar yakunani itu ini muhandisaini. Jadi muhandisaini khabar yakunani itu mansub, dia mansub dengan ya, oleh karena dia bentuk dua, ya. Jadi kalimatnya at-talibani sadiqani, at-talibani sadiqaya yakunani muhandisaini fil amil qadim. Ini yang dimaksud dengan kalimat akan dari jumlah ismiyah. Kalimat akan dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah sekarang itu huma muhandisani. Mereka dua orang insinyur sekarang. Tapi kalau mereka dua orang insinyur tahun depan, yakunani, kita tambahkan yakunu. Yakunu untuk huma, yakunani, ya muhandisaini fil amil qadim. Nomor dua, perawat-perawat itu teman saya. Perawat-perawat itu teman saya. Ini jamak ini, ya. Jamak perempuan. Kemudian mereka akan menjadi menikah. Menikah itu status, ya. Mereka akan menjadi berstatus menikah 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Perawat itu mumarrid kalau laki-laki. Kalau perempuan mumarridah. Mumarridatun
perawat perempuan satu, kalau perawat perempuan dua, mumarridhatani atau mumarridhataini. Kalau jamak muannas salim, mumarridhatun, itu marfu, bentuk mansubnya mumarridhatin, bukan mumarridhatan ya. Jadi jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah. Perawat itu al-mumarridhatu, al-mumarridhatu, ini mubtada, kalimat ismiyah sekarang itu. Al-mumarridhatu mubtada marfu'un bid-dhammah. Dia marfu dengan dhammah oleh karena dia jamak muannas salim. Teman saya. Nah, teman saya ini khabar ya, atau predikat khabar. Jadi perawat itu mubtada ya. Teman itu shadiqun. Nih, shadiqun. Kalau laki-laki. Kalau perempuan shadiqatun. Ya, teman di sini jelas perempuan. Perempuan shadiqatun. Jamak. Oleh karena perawat itu banyak ya. Shadiqatun bentuk jamaknya shadiqatun. Ya, teman-teman saya shadiqatun dirangkai dengan i, saya shadiqati. Ya, sama dengan bentuk tunggal dirangkai dengan kata ganti ya. Shadiq itu teman saya shadiqi. Kalau shadiqatun ya perempuan, teman perempuan saya shadiqati. Kalau teman-teman perempuan saya shadiqati. Yang agak ini sedikit itu kalau bentuk dua. Kalau bentuk dua shadiqaya. Jadi hilangkan nun, dia berakhir dengan alif, kemudian ya itu diubah dengan ya. Shadiqaya. Oleh karena ini manakala diikuti oleh alif, manakala didahului oleh alif, dia berubah menjadi ya. Misalnya dunya. Dunia itu dunia. Kalau duniaku dunyaya. Ya, dunyaya. Nah, itu. Al-mumarridhatu shadiqati, perawat-perawat itu teman-teman saya. Perawatnya perempuan, temannya juga perempuan ya. Kemudian mereka akan menjadi, kita gunakan yakunu. Mereka akan menjadi menikah. Mereka itu posisinya di mana dalam tabel? Posisinya itu mereka perempuan ya, hunna. Ya. Kalau mereka laki-laki itu hum, mereka perempuan hunna. Oleh karena perawatnya itu perempuan, jadi hunna. Di sini posisinya hunna. Akan menjadi akan menjadi menikah. Jadi kita gunakan yakunu untuk hunna. Yakunu untuk hunna itu yakunna. Ya, yakunna. Jadi mereka akan menjadi menikah. Yakunna menjadinya itu yakunu ya, yakunna. Menjadi untuk hunna itu yakunna. Menjadi untuk kana yakunu. Menjadi untuk saya akunu. Menjadi untuk hunna yakunna. Yakunna menikah itu khabar yakunna. Menikah itu mutazawwij. Oleh karena mereka itu perempuan, mutazawwijatun. Jamak mutazawwijatun. Oleh karena dia merupakan khabar yakunna, dia harus dinasabkan. Mutazawwijatin. Yakunna
muta mutazawwijatin, mutazawwijatin. Kalau saya akan menikah, kita gunakan yakunu untuk saya. Yakunu untuk saya itu, ini ana, akunu. Akunu, kalau saya itu laki-laki, mutazawwijun. Ya, mansub. Akunu mutazawwijan. Kalau saya itu perempuan, akunu mutazawwijatan. Nah, ininya itu jamak perempuan ya. Jamak muannas salim. Yakunna mutazawwijatin 2 tahun lagi ba'da amaini. Setelah 2 tahun. Ba'da amaini. Ba'da amaini. Ba'da amaini. Ba'da amaini. Atau ba'da sanataini. Yakunna mutazawwijatin ba'da amaini. Ini sebetulnya bukanlah kalimat-kalimat sederhana ya, tapi nggak apa-apa, kita masukkan dia ke dalam memori kita dulu. Nanti kalau kita akan mengembangkan ini, kalimat ini dia akan menjadi mudah dikembangkan. Kalian berdua akan menjadi itu yakunu nih ya. Ya, akan menjadi siapa? Kalian berdua. Kalian berdua. Kaliannya itu, berduanya itu laki-laki atau perempuan? Ya, kita anggaplah laki-laki. Ya. Berarti antuma. Anta itu engkau. Antuma kalian berdua laki-laki. Antum kalian jamak laki-laki. Kalau engkau perempuan, anti kalian berdua perempuan, antuma kalian jamak perempuan, antunna ya. Jadi kalian berdua laki-laki. Ini antuma ya, antuma akan menjadi ini takunani ya. Ingat, yakunu itu artinya akan menjadi. Takunani jadi ismu takunanya itu ini alif itu. Takunani menjadi dokter. Dokter itu khabar takunani. Dokter itu tabibatun ya, kaliannya itu laki-laki ya. Jadi tabibun. Dokternya itu 2 orang, tabibani. Oleh karena dia merupakan khabar dari takunani, dia mansub tabibaini. Takunani tabibaini. Takunani tabibaini. Mereka akan menjadi dokter bulan depan. Fi syahril qadim. Ya. Fi syahril qadim. Kalau tahun depan fil amil qadim. Kalau bulan depan fi syahril qadimi. Fi syahril qadimi. Oke, yang terakhir, setelah kita menjadi dokter tahun depan, kita akan bekerja di rumah sakit. Ini percakapan ini terjadi di antara 2 orang yang akan menjadi dokter. Mereka bercakap-cakap di rumah sakit ya, di rumah sakit. Kemudian salah satu di antara mereka berkata, setelah kita menjadi dokter tahun depan kita akan lulus dari fakultas kedokteran. Pada waktu itu kita akan menjadi dokter. Jadi setelah itu kita akan bekerja di rumah sakit ini, di rumah sakit di mana mereka bercakap-cakap. Coba perhatikan ungkapan setelah kita menjadi. Ini sudah kita pelajari. Begitu kita masuk ke pokok bahasan partikel nasab, an-nawasib. Setelah kita menjadi.
setelah kita menjadi itu yakunu ya. Setelah kita belajar, setelah kita makan siang, setelah kita pulang dari sekolah, itu kita menggunakan ini. Setelah kita itu ba'daan. Kalau kita baca itu, maka kita akan melihat bahwa setelah itu ba'daan. Setelah itu ba'daan. 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 Ba'daan itu partikel jazm ya. Jadi an itu harus diikuti oleh fi'il mudhari, partikel nasab. Fi'il mudhari mansub. Ini lawannya qablaan. Qablaan. Jadi sebelum. Ba'daan setelah, qablaan sebelum. Misalnya setelah kita sholat subuh, ba'daan sholat itu fil madhinya shalla, fil mudhari'nya yusalli untuk kita, nusalli. Jadi ba'daan nusalliya. Kenapa nusalliya? Oleh karena setelah an itu harus mansub. Ba'daan nusalliya zuhra, kita akan pergi ke pasar. Sanadhabu ila suq ya, ila suq. Jadi setelah kita menjadi dokter tahun depan, ba'daan, perhatikan ini. Ba'daan, rangkaian dari ba'da dengan an. Setelah itu diikuti oleh fi'il mudhari. Menjadi itu yakunu. Menjadi untuk kita kita kan nahnu. Yakunu untuk kita nakunu. Ba'daan nakuna, setelah kita menjadi dokter, an nakuna. Jadi kita itu bisa dua, bisa jamak ya. Bisa dua, bisa jamak. Kita anggap dua lah. Ba'da an nakuna tabibaini. Kenapa dia mansub? Oleh karena nakuna. Tabibaini. Ya. Tabibaini. Ba'da an nakuna tabibaini, tahun depan, fil amil qadim, ba'da an nakuna tabibaini fil amil qadim, kita akan bekerja. Ini kalimat akan biasa. Bekerja itu amila ya'malu. Amila ya'malu untuk kami, na'malu. Sana'amalu. Jadi kaminya itu tersembunyi di fi'il mudhari ini. Sana'amalu di rumah sakit ini, hadzal mustashfa. Hadzal mustashfa. Ingat, rumah sakit mustashfa. Mustashfa. Jadi kalimatnya ba'da an nakuna tabibaini fil 'amil qadim sana'malu fi hadzal mustashfa. Oke, mari kita ulangi sekali lagi. Al-talibani sadiqaya. Dua mahasiswa itu teman saya. Yakunani muhandisaini fil amil qadim. Mereka akan menjadi insinyur
tahun depan. Al-mumarridatu shadiqati, perawat-perawat itu teman-teman saya. Perawat-perawat itu teman saya. Yakunna mutazawwijatin, mereka akan menikah ba'da amaini, 2 tahun lagi. Kemudian kalian berdua akan menjadi dokter bulan depan, takunani tabibaini fi syahril qadim. Ba'da an takuna tabibaini fil amil qadim, setelah kita menjadi dokter pada tahun depan, sana'malu fi hadzal mustashfa, kita akan bekerja di rumah sakit ini. Oke. Kemudian ini kalimat latihan yang sudah kita jawab ini, kita ubah lagi ke dalam bentuk kalimat ki negatif, kalimat iya atau tidak negatif. Oleh karena pokok bahasan kita kalimat tanya iya atau tidak negatif. Kita mulai dari kalimat nomor 1. Yakunani muhandisaini fil amil qadim. Mereka akan menjadi insinyur tahun depan. Kalimat tanya iya atau tidak negatifnya, bukankah mereka akan menjadi insinyur pada tahun depan, ya kan? Nah, jadi tinggal nambahin alan saja. Alan, ya. Tambahkan alan ke sini. Begitu masuk lan, ini kan jadi mansub. Yakunani. Yakunani ini jadi mansub. Mansubnya itu yakuna, hilangkan nun. Jadi bukankah mereka akan menjadi insinyur tahun depan? Alai yakuna muhandisaini fil amil qadim. Ini yakunna mutazawwijatin ba'da amaini. Mereka akan menikah 2 tahun lagi. Bukankah mereka akan menikah 2 tahun lagi? Tinggal tambahkan saja alan. Alan ini jadi mansub yakunna. Ya, ini yakunna. Alai yakunna itu mana itu? Ini ya. Ini alai yakunna, oleh karena hunna yang akan menikah itu perawat-perawat perempuan, ya. Alai yakunna, yakunna ini mabni. Jadi kalau diubah ke dalam bentuk mansub pun tetap yakunna. Jadi ini tinggal tambahkan saja alan. Alai yakunna. Ini kan mansub, iya mansub. Mansub dari yakunna itu juga yakunna. Ini kalian berdua akan menjadi dokter bulan depan. Bukankah kalian berdua akan menjadi dokter tahun depan? Tambahkan alan. Alan takuna, hilangkan nun. Alan takuna, kalian berdua itu, antuma, ini kan, takunani, dinasabkan dengan menghilangkan nun, dia menjadi takuna. Alan takuna tabibaini fi syahril qadim. Kalau ini setelah kita menjadi dokter tahun depan, ba'da an nakuna tabibaini fil amil qadim, bukankah kita akan bekerja di perusahaan ini? Jadi alan na'amala. Na'amalu ini kata kerja biasa, mudhari' biasa, dinasabkan dengan mengubah na'amalu menjadi na'amala, ya. Alan na'amala fi hadzal mustashfa. Ini bukanlah kalimat-kalimat yang mudah, ya, tapi kalau kita mempelajari kaidah-kaidah yang digunakan dalam kalimat ini dengan baik, maka kita tidak akan mengalami kesulitan yang memadai untuk membentuk kalimat-kalimat ini. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.